Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan yang lagi ada kasus nih, ya, dimana salah satu anak perusahaannya IM2 itu tersandung kasus korupsi. Ya, kalau saya mengikut perkembangan kasusnya sih, ya akhirnya mereka harus membayar sebesar kalau tidak salah 1,2 triliun gitu teman-teman ya untuk membayar kasus mereka ya. Jadi tentu saja ini berita yang buruk bagi Indosat sendiri. Karena itu kita akan membahas mereka yang juga akan segera membagikan dividen yang sangat jumbo ya. Dividennya besar banget, sebesar Rp920 per lembar saham dengan harga sahamnya sekarang cuma Rp7.275. Tapi tentu saja karena ada kasus ini harus dipertimbangkan baik-baik teman, supaya nggak terkena dividen trap dan tersangkut di sana ya. Kita akan membahas Indosat Tbk dengan kode emiten ISAT atau kita sebut ISAT. Seperti yang tadi disebutkan, mereka terkena kasus korupsi ya. Jadi kita bisa baca di sini. Kita akan melihat berita yang ada di ini ya. Akhir kisah kasus IM2. Nah, jadi bagi teman-teman yang menonton channel Gadgetin, itu Ko David ada memakai salah satu layanan daripada IM2 ini ya. Ini ada lagi ya. Tapi akhirnya mereka akan menutup layanan mereka karena dampak dari putusan Mahkamah Agung terkait eksekusi denda kasus korupsi sebesar 1,3 triliun ternyata ya teman-teman ya. Jadi akhirnya mereka akan menutup aktivitas pelayanan mereka paling lambat sampai dengan tanggal 25 November. Hari ini udah tanggal 26, berarti kemarin udah ditutup teman-teman ya. Jadi apa sih kasus yang menyandung daripada IM2 ini, anak perusahaan daripada Indosat Tbk? Yakni adalah penyalahgunaan frekuensi 3G pada tahun 2014 yang lalu ya. Jadi pada waktu itu IM2 itu menumpang frekuensi internet dengan induknya, yakni Indosat, yang udah lama banget sih teman-teman ya. Jadi itu kerjasamanya selama periode 2016 sampai 2012 tersebut menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merugikan keuangan negara sampai 1,358 triliun ya. Dan akhirnya mereka menjatuhkan hukuman kepada mantan Direktur Utama IM2 Indah Ratmanto selama 4 tahun penjara. Lalu majelis hakim yang diketuai Antonius Wijantono menjatuhkan hukuman pidana uang pengganti kepada IM2 sebesar 1,3 triliun rupiah. Lalu vonis ini diperbaiki lagi oleh Pengadilan Tinggi Jakarta, yaitu menambah hukuman Indar menjadi 8 tahun penjara dan menghapus pidana uang pengganti 1,3 triliun. Ya, jadi akhirnya Mahkamah Agung memutuskan IM2 terbukti merugikan negara dalam penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz atau 3G dengan mengeksekusi denda 1.358.343 juta rupiah ya pada tanggal 10 Juli 2014. Nah, itulah yang menyandung daripada IM2 ini sih. Karena mereka diketahui melanggar ketentuan daripada pemerintah. Akhirnya membayar denda yang cukup besar dan akhirnya perusahaan ini, IM2 ini harus menghentikan pelayanan mereka ya. Jadi harus hati-hati ya. Lalu kita akan melihat sejarah daripada ISAT ini. Yang anak perusahaannya tersangkut kasus, bagaimana sih sejarahnya? Jadi mereka didirikan di Indonesia pada tanggal 10 November 1967 sebagai perusahaan penanaman modal asing yang menyediakan layanan telekomunikasi internasional di Indonesia. Next, tahun 1980 melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia dan New York Stock Exchange ya. Lalu 1994 menjadi perusahaan publik. Oke. Melakukan IPO ya di tahun yang berbeda kayaknya. Lalu 2008 Ooredoo mengakuisisi kepemilikan SCT di PT Indosat Tbk yang memicu penawaran tender wajib ya, yang menjadi perusahaan terbuka yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara Qatar dan entitas afiliasinya. Tahun 2013 menghapuskan pencatatan atas ADS dari Bursa Efek New York dan hanya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Lalu 2014 meluncurkan layanan digital Indosat ya. Lalu 2015 menjadi peluncuran layanan komersial 4G LTE yang pertama di Indonesia.
Lalu 2016 merubah industri melalui penawaran yang sederhana dan transparan sehingga pelanggan dapat dengan leluasa menikmati pengalaman digital. Lalu 2017 merayakan 50 tahun ulang tahunnya berinovasi bagi negara dan bangsa. 2018 seluruh jaringan nasional Indosat Ooredoo dilengkapi kapabilitas 4G LTE. 2019 cangkupan jaringan 4G Indosat Ooredoo di Indonesia melonjak hingga 90%. Sejalan dengan strategi untuk menjadi perusahaan telco digital Indonesia yang terkemuka ya. Jadi begitulah tentang sejarah singkat daripada Indosat atau iSet. Sekarang kita akan melihat jajaran komisarisnya. Ada Bapak Syekh Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Thani sebagai komisaris utama, lalu Bapak Nigel Thomas Birne sebagai komisaris, lalu Bapak Syed Mahbul Quadar sebagai komisaris independen, lalu Bapak Wijayanto Samirin sebagai komisaris independen, lalu ada Bapak Erisa Lumbantorwan sebagai komisaris independen, lalu Bapak Mary Janur sebagai komisaris, Bapak George Bowring Charenol sebagai komisaris, Bapak Andrew Corset sebagai komisaris, lalu Ibu Profesor Dr. C. Adiningsi sebagai komisaris, Bapak Apini Boy sebagai komisaris. Lalu next ada direkturnya, Bapak Vikram Sinha sebagai Director and Chief Operating Officer, lalu Bapak Arif Mustain sebagai Director and Chief Strategy and Innovation Officer, lalu Bapak Irsyad Syaroni sebagai Director and Chief Human Resource Officer, lalu Bapak Eyas Naif Asaf sebagai Director and Chief Financial Officer, lalu Bapak Bayu Hanastasena sebagai Chief Business Officer, Bapak Medat R. Husaini sebagai Chief Technology and Information Officer, Ibu Natasha Nababan sebagai Chief Legal and Regulatory Officer, lalu Bapak Dites Kumar Singh sebagai Chief Commercial Officer, lalu Bapak Muhammad Afzal Lodi ya, Bapak Muhammad Afzal Lodi sebagai Chief Internal Audit Officer ya. Jadi begitulah tentang iSet yang akan segera membagikan dividen jumbo sebesar Rp920 per lembar saham ya. Bagaimana sih keuangan daripada iSet ini? Kita akan melihat sama-sama di RTI Business. Dan beginilah penampakan fundamental daripada iSet yang tersandung kasus anak perusahaannya IM2, tetapi tetap menyenangkan karena mereka membagikan dividen yang jumbo banget ya. Rp920 per lembar saham, besar banget. Jadi dividen yield-nya bisa sampai berapa besar ya? Coba kita hitung. 920 dibagi 7.325. Kira-kira kita dapat sekitar sekitar 12% teman-teman ya. Jadi cukup besar, 12%-an. Kita akan melihat profilnya dulu. Jadi mereka melakukan listing pada tahun 1994 ya. Dengan porsi kepemilikan saham di sini Ooredoo Asia Pte Ltd sebesar 65%. Lalu ini kan perusahaan dari Qatar ya, Ooredoo. Jadi menjadi kepunyaan pengendalinya dari luar negeri. Lalu PT Perusahaan Pengelola Aset Negara Republik Indonesia sebesar 14,29%. Ya, lalu next masyarakat sebesar 20,71% ya. Oke, begitulah tentang iSet dan sekarang kita akan melihat fundamentalnya. Di sisi fundamental, operating profitnya lebih kecil daripada net profit ya. Jadi labanya itu tidak 100% datang daripada operating profit. Jadi kurang menjangkau, kurang mendominasi operating profitnya. Jadi mungkin kebanyakan profit daripada iSet ini jadi penjualan aset ya, karena kemarin kita dengar banyak sekali perusahaan telekomunikasi yang menjual menaranya kepada perusahaan-perusahaan yang khusus menyedia jasa penyewaan menara. Jadi itulah yang mendongkrak net profit daripada iSet ya. Kita lihat di sisi valuasi PER-nya 5,15, bagus sekali. PBV-nya 2,24%. Ya, meskipun PBV-nya sudah 2 kali lipat, tapi PER-nya juga masih tetap bagus ya. Jadi bagus banget, labanya sangat besar. Di sisi operating profit margin 14% dengan net profit margin 25%. Nice. Di sisi liquidity-nya yang nggak terlalu menyenangkan teman-teman ya. Cash ratio-nya 41%, quick ratio-nya 67%. Lalu yang terakhir, current ratio-nya juga cuma 67%. Jadi asetnya pun nggak mampu untuk membayar hutang jangka pendek. Jadi agak berbahaya bagi iSet ini ya. Meskipun membagikan dividen yang sangat jumbo, tapi keuangannya nggak sehat. Jadi perlu kita perhatikan ya. Dan juga tadi pagi ini mereka sempat naik banyak banget ya teman-teman ya, sampai kalau tidak salah 8%-an, tapi hanya sekarang stagnan di 2%-an ya.
Jadi tadi pagi sempat digoreng, tapi sekarang udah stagnan lagi. Jadi harus hati-hati teman-teman ya. Kalau mau masuk ke aset ini sebenarnya kalau untuk trading, kalau MACD-nya bagus itu masih boleh. Tapi kalau misalnya untuk investasi jangka panjang harus diperhatikan. Karena udah tersandung kasus dan juga keuangannya kurang sehat. Ini membuat ada nilai minus bagi aset sendiri ya. Jadi perlu pengkajian yang cukup lengkap untuk dapat investasi ke iSet ya. Kalau saya sih untuk sementara saya tidak akan investasi, tapi kalau untuk trading sih masih oke lah ya, karena bisa dimainkan dari sisi dividennya, karena masih lama sih, tanggal 6 Desember ya come date-nya, jadi masih cukup lama. Sampai saat itu sahamnya pasti akan ada naik turun ya. Bisa cocok banget untuk ditradingkan kalau kita mampu dan tahu cara untuk trading yang bagus ya. Seperti kalau saya sih pakai MACD. Tadi pagi saya juga sempat masuk di harga 7.500 gitu kan. Jadi udah naik banyak banget, naik 5% saya masuk tuh kan. Terus akhirnya naik sampai di harga 7.700-an ya. Jadi sekitar dapat sekitar 2%-an ya. Jadi lumayan teman-teman. Jadi kalau yang bisa trading boleh, tapi kalau yang belum terlalu berpengalaman di bidang trading, dipelajari dulu teman-teman ya tentang MACD dan lain-lain. Demikian tentang iSet yang akan segera bagi dividen sebesar Rp920 per lembar saham, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.